Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada Aibda Robik Zainuddin dalam kasus penembakan 3 pelajar di Semarang yang menewaskan Gama. Ketua Majelis Hakim Mira Sendangsari menyatakan Robik terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ayah kandung Gama, Andi Prabowo, tampak menangis karena puas terhadap vonis 15 tahun penjara yang dijatuhkan hakim. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng Iwan Arifianto. Selamat sore rekan Iwan, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Mai, dan pemirsa Tribuners. Bisa kami sampaikan benar tadi yang sudah disampaikan oleh Mai bahwa sidang vonis terhadap terdakwa Aibda Robik Zainuddin diputuskan atau divonis selama 15 tahun penjara ya. Ya, sidang yang diketuai oleh Majelis Hakim Mira Sendangsari itu memutuskan Robik terbukti bersalah melakukan penganiayaan dan penembakan yang berujung nyawa seorang anak yakni Gama Rizkinata Oktavandi melayang. Nah, sebelum persidangan, pemirsa Tribuners, ada yang menarik. Di Pengadilan Negeri Semarang sangat ketat dijaga oleh puluhan polisi yang menjaga Pengadilan Negeri Semarang. Hal itu berkaitan dengan pengamanan sidang Aibda Robik yang sangat sangat dijaga demi keamanannya. Kita sudah meminta ini juga ya, pendapat dari keluarga korban, yakni dari Pak Andi Prabowo, ayah kandung Gama, dan kuasa hukum dari keluarga Gama, Zainal Abidin Petir, terhadap pengamanan yang sangat berlebihan. Mereka sepakat pengamanan yang dilakukan oleh polisi sebelum persidangan sangat berlebihan dan mereka merasa terintimidasi seperti itu. Kemudian kita melakukan konfirmasi juga kepada Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Syekh Dudi, mengenai pengamanan tersebut. Dia mengatakan pengamanan memang dipertebal atau ditambah personilnya karena permintaan dari Pengadilan Negeri Semarang. Kembali ke ini ya, putusan pengadilan yang sudah divonis 15 tahun penjara oleh Ketua Majelis Hakim Mira Sendangsari, itu berdasarkan beberapa hal, Mei dan pemirsa Tribuners. Majelis Hakim sepenuhnya menolak pembelaan-pembelaan yang diajukan oleh Robik. Pembelaan-pembelaan itu diantaranya adalah Robik dalam melakukan penembakan itu sudah sesuai SOP. Robik melakukan penembakan sesuai dengan diskresi kepolisian, dan Robik melakukan penembakan sudah melakukan tembakan peringatan. Hal itu sudah dibantah semua dan Majelis Hakim tidak menyetujui atau tidak menerima pendapat atau keterangan atau pembelaan dari Robik tersebut. Kemudian Majelis Hakim juga tidak menerima terkait pembelaan Robik yang berkaitan bahwa Gama meninggal karena molornya penanganan medis di RSUP Karyadi Semarang. Ketua Majelis Hakim Mira Sendangsari menilai bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sudah mereka terima, baik hasil visum, hasil otopsi, itu menerangkan dan menguatkan bahwa Gama meninggal itu karena ditembak, bukan karena penanganan yang molor di rumah sakit. Nah, kemudian hakim anggota Raihman Sitomorang juga menolak pembelaan Robik yang berkaitan dengan bahwa Robik telah mengatakan atau telah membuktikan bahwa dua korban lainnya, dua anak berinisial SA dan AD, mereka telah menerima atau mereka telah tidak menuntut atas penembakan yang sudah dilakukan oleh Aibda Robik. Robik sudah menyertakan di bukti-bukti yang diajukan pengadilan bahwa dia dua korban ini sudah menerima, hanya keluarga Gama yang tidak menerima. Namun hakim anggota Raihman Sitomorang dia menolak pembelaan dari Robik mengenai dua korban yang sudah istilahnya menerima kejadian tersebut. Menurut Raihman, meskipun dua korban atau dua keluarga sudah menerima kejadian tersebut, namun tindakan Robik sudah masuk delik biasa, sehingga proses hukum yang sudah berjalan selama ini sah dan Robik patut diberi vonis 15 tahun penjara. Nah, bagaimana setelah vonis 15 tahun penjara yang diterima oleh Robik dan denda 200 juta ini, Robik mengatakan di persidangan bahwa dia akan pikir-pikir. Kemudian kita konfirmasi kepada kuasa hukum Robik, Heri Darman, dia mengatakan bahwa selepas ini mereka akan mengajukan banding di pengadilan tinggi. Banding ini dilakukan selama sepekan ini mereka akan mempersiapkan banding. Di sisi lain, keluarga Gama meyakini bahwa Robik akan melakukan banding sehingga mereka akan memantau proses banding itu.
kuasa hukum dari keluarga agama Zainal Abidin Tetir mengingatkan kepada hakim di Pengadilan Tinggi untuk menolak banding itu, karena di Pengadilan Negeri Semarang sudah memvonis 15 tahun, yang mana vonis itu menurut keluarga puas, sehingga keluarga berharap vonis itu akan konsisten dan banding yang akan diajukan oleh kuasa hukum dari terdakwa Robik Zainuddin tetap akan ditolak. Keluarga juga menambahkan menitip pesan bahwa kepada Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut meminta Robik Zainuddin agar segera dipecat dari kepolisian karena kasus ini sudah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Hal ini diungkapkan oleh ayah kandung Gama, Andi Prabowo. Dia mengungkapkan kepada Polda Jateng untuk segera memecat Robik karena kasus ini sudah ingkrah, dan Robik sampai saat ini masih menerima gaji sebesar 75% dari gaji pokok, dan Robik saat ini masih menyandang status sebagai kepolisian, yakni Aibda Robik Zainuddin. Begitu, Mai. Baik, terima kasih rekan Iwan Arifianto, wartawan Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jadi alasan kalau dia kondisi tercepit kemudian untuk dibebaskan, dia telah membaca saksi-saksi, menganalisa, dan alhamdulillah dengan yang cukup memuaskan dari keluarga. Saya terima kasih, terharu dengan hakim yang masih punya hati nurani, karena tadi mempertimbangkan menghilangkan nyawa seseorang, dan dia sebagai anggota Polri telah merusak institusi Polri, nama Polri. Ini pertimbangan hakim yang sangat luar biasa. Supaya saja nanti masih ada hakim-hakim yang majelis hakim yang seperti tadi. Sangat senang ya, sangat puas dengan kebijakan. Semoga sesuai dengan harapan kita. Semoga kedepannya hakim-hakim bisa memperjuangkan keadilan yang seadil. Harapannya maksimal itu ya, Pak? Ya, kita inginnya tetap di PT dulu. Jadi itu dipecat ya, Pak? Pecat. Kalau tanggapan Pak Peter yang Robik menyatakan pikir-pikir nanti kalau dia bandingkan? Kalau pikir-pikir kan dia pasti akan banding. Bandingnya saya kira bandingnya ditolak. Karena penerapan pasalnya sudah tepat. Kemudian unsur-unsur tindak pidana juga sudah jelas sekali tadi diuraikan. Kalau nanti di banding kok diterima, kemudian lebih ringan, hakim banding di Pengadilan Tinggi ini yang perlu diperiksa oleh Mahkamah Agung. Ya, saya yakin pasti akan ditolak. Saya yakin sudah jelas sekali, rinci dan profesional. Berarti akan mengawal ya keluarga ya? Pasti akan mengawal. Dan teman media terima kasih sekali yang selama ini selalu membantu kami untuk mencari keadilan. Awalnya kan ultra petita Pak ya, di atas hukuman seumur hidup 15 tahun. Ya, ultra petita itu jadi vonis hakim di atas tuntutan jaksa. Tapi ini kami sudah puas ya, karena tuntutannya 15 tahun 200 juta dendanya dengan subsidiar 6 bulan, tapi ini pokoknya tuntutan 15 tahun telah divonis 15 tahun. Ini luar biasa. Anggapannya gimana dengan? Oh iya, kami tentu selaku lawyer Robik Zainuddin merasa kecewa mendengar hasil keputusan majelis hakim. Kenapa? Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang sangat meringankan. Hukum itu harus adil. Jangan sampai majelis itu ada tekanan publik yang sangat besar. Dengan datangnya media, hakim tidak mempertimbangkan hal-hal kemanusiaan. Tidak hanya hukum, tidak hanya pasal, tapi hati nurani kemanusiaan itu menjadi pertimbangan. Nah, disinilah, tapi apapun kami selaku lawyer Robik tetap menghormati keputusan majelis hakim. Tapi yang kami harus ingat, kemanusiaan hati nurani harus ada di dalam hati nurani hakim. Di situ yang tidak digunakan oleh hakim, bukan melihat pasal demi pasal ataupun kekerasan,
bahwa ini adalah di bawah perlindungan anak. Kami memahami itu, kami orang hukum, ngerti hukum. Tapi kenapa majelis hakim tidak mempertimbangkan hal-hal hati nurani dan kemanusiaan? Memang iya, di sini tentu keluarga agama kita pahami, dia kecewa. Tapi ini harus ditegakkan hukum yang sesungguhnya harus kemana lagi? Terdakwa ataupun orang-orang nanti satu saat media akan berdampak seperti ini. Di situ kami akan melakukan upaya hukum lagi. Kami akan pikir-pikir, bisa saja kami akan naik banding. Maka dari itu, mari kita tetap menghormati apapun keputusan hakim pada hari ini. Kami terima, tapi kami akan melakukan upaya-upaya hukum yang lain. Mungkin itu ya. Oke. Kecewa ya Pak ya? Ya. Kecewa ya Pak ya? Ya pasti dong, tapi tetap kita hormati. Kenapa? Seakan-akan klien kami ini tidak ada baiknya, tidak ada ruang pun satu. Nah, tidak ada. Kalau ini terjadi misalkan, misalnya orang itu meninggal, apakah harus dalam keadaan terdesak? Nah, disinilah upaya-upaya yang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada Aibda Robik Zainuddin dalam kasus penembakan pelajar bernama Gama. Vonis ini sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Semarang. Mendengar putusan itu, Robik yang duduk di kursi terdakwa tampak tenang. Majelis Hakim lalu menanyakan terkait putusan itu apakah hendak mengajukan banding. Robik menjawab akan memikirkan dahulu akan mengajukan banding atau tidak. Sementara itu, putusan ini disambut tangis ayah kandung Gama, Andi Prabowo, yang puas dengan keputusan tersebut. Dalam putusan yang dibacakan, Majelis Hakim menolak semua pembelaan yang diajukan Aibda Robik dan kuasa hukumnya. Ketua Hakim menolak pembelaan terdakwa yang menembak para korban dengan alasan terpanggil sebagai anggota polisi dan merasa terancam dengan para korban dan saksi. Hakim mengatakan terdakwa dalam situasi seperti itu memiliki alternatif lain, semisal meminta bantuan polisi lain atau pihak keamanan terdekat. Namun terdakwa kukuh melakukan pembelaan bahwa tindakannya adalah pembelaan terpaksa. Terdakwa juga disebut tidak mematuhi penggunaan senjata api yang telah diatur dalam peraturan Kapolri. Tindakan terdakwa justru menimbulkan korban, seorang anak Gama Rizkinata Oktavandi meninggal dunia. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Robik Zainuddin bin Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka sebagaimana yang diatur dan diancam pidana bertanggal 1 pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan kedua, melanggar pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Robik Zainuddin bin Mulyono selama 15 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan. 2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti. 1. Barang bukti dari saksi Andi Prabowo, 1 lembar fotokopi akte kelahiran atas nama Gama, 1 lembar fotokopi kartu keluarga yang digunakan keluarga, kemudian 1 lembar fotokopi surat keterangan kematian tercantum dalam berkas perkara. 2. Barang bukti dari Dr. Istiqomah SPVM SHMH berupa 1 buah proyektil dimusnahkan. 3. Barang bukti dari Muhammad Rifki Roya berupa 1 pucuk senjata api jenis CDT nomor 651336 4 selongsong peluru, 1 lembar surat izin memegang senjata api,
atas nama Aibda Robik Zainuddin SHMH, 2 butir amunisi revolver dikembalikan kepada Kepolisian Daerah Jawa Tengah melalui saksi Muhammad Rizky Royal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.